Beri aku seorang anak. Di tubuhmu ada aroma susu ibu yang pernah melahirkan. Kamu jijik karena aku sudah tua? Tidak, aku justru suka yang lebih tua dariku. Tubuh muda memang menyegarkan. Tapi yang terpenting adalah hamil. Dan menyelamatkan Xiao Zhe. Saat ini, satu-satunya harapan adalah menggunakan darah tali pusar anak kedua untuk pencocokan dan transplantasi. Sekarang kamu masih punya utang 500 juta rupiah. Aku harus segera hamil, cari uang, agar Xiao Zhe bisa bertahan hidup. Apapun pengorbanannya. Maka, pada hari tes ovulasi menunjukkan hasil positif kuat, aku mulai mencari celah. Siapa di antara kalian yang masih perjaka? Kak, memangnya bagus apa sih yang masih perjaka? Aku lebih jago daripada yang lain. Aku hanya mau yang masih perjaka. Dan, aku mau lihat laporan pemeriksaan kesehatan kalian yang terbaru. Back, ini kan cuma main-main, bukan cari jodoh. Anda, jangan-jangan masih perawan? Lebih baik cari orang di tempat lain saja. Wanginya enak. Aromanya, dari tubuhnya, nyaman banget. Kamu mau apa? Tolong aku. Aku diracuni. Kalau tidak aku bisa mati. Kamu punya pengalaman? Ada laporan pemeriksaan kesehatan? Semalam terlalu sering melakukannya. Ada beberapa kali, aku bahkan sampai pingsan. Seperti ini seharusnya bisa. Hamil anak ya? Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Terima kasih. Dia pergi kemana? Perjaka kami sudah dewasa. Menant-tu Perrampu en cul d'Imana? Dia kabur. Aduh, Cucucu saillant. kamu ini jadi korban yang dimanfaatkan orang, ya? Sudah 27 tahun. Ini pertama kalinya kau menyentuh wanita. Menurut ajaran leluhur keluarga lu tentang moralitas pria, wanita ini harus ditemukan. Kau harus bertanggung jawab padanya. PAK Lu. Vanita itu ada ciri-ciri khusus naya? Aku. Cepat, keluar semua. Kambuh lagi. Kecanduanku ini, dulu bisa diredam dengan rokok. Kenapa sekarang tidak mempan lagi? Apa karena aku menyentuh wanita? Cepat, periksa.
Semua wanita yang datang ke. Hotel tadi malam. Bawa ke sini, biar Sing Chen mengenalinya satu persatu. Tapi, Pak Lu tidak tahu, wajahnya seperti apa. Pria keluarga Lu kami, punya kecanduan yang diturunkan secara genetik. Azalkan. Wanita yang pernah berhubungan dengannya, kalau bertemu lagi, dia akan secara tidak sadar, ingin mendekatinya. Baik, aku segera periksa hotel. Semua, tamu wanita di bawah 27 tahun. Periksa yang di bawah 40 tahun. 40 tahun? Kosuka yang lebih tua. Wanita di Sidiap tahap USIA, punya pesonanya masing-masing. Usia 30-an, dewasa dan berwawasan. Usia 40-an, masih memesona. Aku suka yang lebih tua. Ada masalah APA? Baik, baik, baik. Cepat periksa orangnya. Tadi malam, makanan yang kuberi padanya, gajah saja kalau makan, bisa mengamuk semalaman. Mungkin saja. Aku sudah punya cicit. Keluarga Lu tua kami sudah ada penerusnya. Aramania, bisa meredam kecanduanku. Sekarang merokok sudah tidak mempan. Bertahan kuat pun tidak sampai setengah bulan. Harus menemukannya. Kak Wong, uangnya sudah diterima. Datang lagi lain kali ya. Baik, pasti. Hari ini dapat banyak lagi. Biaya pengobatan Xiao Zhe segera terkumpul. Kamu mau apa? Lawan. Kau pikir dengan tidak mengangkat telepon, aku tidak bisa menemukanmu, ya? Jutau, kamu kok bisa di sini? Jangan banyak omong. Kasih uangnya. Aku masih punya utang 20 juta. Kamu yang harus bayarin. Kita sudah cerai. Utangmu bukan urusanku. Ini uang buat nyawa Xiao Zhe. Lepesan. Sisa-sakitan. Mati cepat. Cepat reinkarnasi. Kalau aku nggak bisa bayar utang, kamu juga jangan harap bisa hidup. Cuma segini doang? Nyembunyiin uang, ya? Qui lui a rien? Kasih sini. Berani-beraninya kamu pukul aku. Memangnya kenapa kalau aku pukul kamu? Denger ya. Aku nggak akan bayarin utangmu 1 sen pun. Kalau berani, coba kamu tipu. Warisan pacar wanita kaya itu. Jangan kayak anjing terus nempel-nempel sama aku. Kalau nggak ada uang, aku jual kamu buat bayar utang. Ay Greco. Lepasan aku. Pergi sana. Lepasan aku. PAK Lu, ini adalah properti baru yang kita kembangkan. Sudah kuberitahu penanggung jawabnya. Bapak akan datang untuk inspeksi. Hack. Tolong saya. Lawan. Kamu pikir bakal ada? Si yo galak yang datant nolong Camus? Ayo ikut aku dengan baik. Lihat kan? CEO galak mana mau sama orang kaya kamu, yang umur 32 tahun, dan masih bawa-bawa barang bekas sakit-sakitan. Siapa kamu? Aku lagi ngajar istriku. Urusanmu apa? Dia suamimu? Mantan suami doang. Hajar. Bankan. Dia pria di malam itu.
Jangan pukul lagi. Aku salah, aku salah. Lin Wan, kau tunggu saja. Aku akan kembali. Ini belum selesai. Terima kasih sudah membantuku. Bukan apa, kuma kebetulan saja. Hei tai. Kau ini mirip dengan wanita di malam itu. Kau mau apa? Bau aneh di sini terlalu kuat. Bagaimana jika aku salah menciumnya? Apakah kamu pernah ke Hotel Gloria? Jangan-jangan dia datang untuk membalas dendam padaku? Hal meminjam benih untuk punya anak. Memang tidak etis yang kulakukan. Pekaknya dia tidak boleh tahu itu aku. Tidak. Aku cuma penjual nasi kotak. Tidak mampu menginap di hotel semewah itu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Bawa dia ke klub untuk diuji. Mungkin juga bisa meredakan kecanduanku. Berapa penghasilanmu sehari? Aku kasih 20 kali lipat. Temani aku ke suatu tempat. 20 kali lipat? Kalau begitu, utang di rumah sakit. Bisa dilunasi semua. Lagi pula dia sepertinya tidak mengenaliku. Bisa dibayar tunai sekarang? Naik. Pak Lu, Pak Lu kot bawa cewek? Pak Lu ternyata jago menyembunyikan rahasia. Kalau dilihat usianya, sepertinya sama denganmu. Jangan-jangan dia teman masa kecilmu? Kalian salah sangka. Umurku 32 tahun. Aku bukan teman masa kecil Pak Lu. Ani, Pak Lu ternyata suka cewek yang lebih tua. Jangan cari-cari tahu sembarangan. Sudah seminggu berlalu. Ada kabar tentang wanita di malam itu? Sudah ketemu? Pak Lu. Malam itu arus pengunjung sangat padat, dan ini bukan pemeriksaan resmi. Kita tidak bisa bertindak mencolok. Tapi dalam 3 hari, seharusnya sudah ada hasilnya. Untung belum ketahuan. Sabar saja. Ambil uangnya lalu pergi. Dia wangi sekali. Pak Lu. Bisa lepaskan aku dulu? Maaf, aku tidak sengaja. Dan juga, kamu menggangguku. Bisa lihat situasi nggak sih? Aku ingat, kamu kan yang malam itu. Cari-cari temannya di klub malam. Sampai mau lihat laporan medis orang, Tante. Sepertinya iya ya. Berani-beraninya kamu menjebak Pak Lu? Jangan-jangan dia mengenaliku? Kamu salah paham. Aku tidak pernah pergi ke klub malam. Kalian salah orang. Siapa yang mau mengakui hal seperti ini? Sudah 32 tahun. Jangan main drama seperti gadis kesel lagi. Kamu cuma lihat bos lu kaya, baru datang menggoda dia. Siapa tahu diam-diam sudah tidur dengan berapa banyak pria? Tak kira kamu mainnya begitu liar. Benar-benar meremehkanmu. Benar, aku sangat butuh uang. Beda dengan kalian yang sejak lahir. Sudah besar dengan sendok emas, anak orang kaya. Kalau kalian mau menghinaku, ya kasih aku uang dulu. Apa kamu mau kasih uang dari taruhan bola hari ini? Yang menang diraku. Atau kasih aku pekerjaan? Maaf. Pekerjaan? Aku cuma terima gaji harian 20.000. Aku mau kasih kesempatan ke semua usia, ke orang berbakat. Tapi syaratnya, orang ini harus punya karakter baik. Kalau kamu tidak kasih, besok aku akan ke grup lu. Pasang spanduk di depan pintu. Aku tidak takut kehilangan apa. Asal bos lu tidak takut ribet ya sudah. Wanita ini lumayan minarek. Besok pagi jam 9, datang interview di Lu. Kalau interview lulus, gaji harian arsha review. Aku kasih. Sepakat.
wanita matre seperti ini. Pasti bukan wanita di malam itu. Hampir setengah bulan berlalu, bayang orang pun tidak ketemu. Nanti kalau kambuh, kamu yang susah. Sepertinya harus nenek tua ini, yang turun tangan sendiri. Mama, kamu terlalu capek. Cepat istirahat. Kalau Mama selesai baca buku ini, besok wawancara pasti lebih siap. Nanti Xiaozhe bisa cepat sembuh. Mama, aku nggak mau berobat lagi. Ayo kita pulang. Jangan terlalu capek seperti ini. Mama nggak capek. Xiaozhe, jangan sedih. Tenangkan hatimu. Janji sama Mama. Cepat sembuh. Baik. Cepat tidur. 32 tahun. Masih mau melamar jadi sekretaris. Jarang lihat. Usia mewakili pengalaman. Pengalaman kerja dan stabilitas saya adalah keunggulan. Bercerai, punya 1 anak. Perusahaan kami banyak tugasnya. Kamu bisa bagi waktu? Dia juga pernah punya anak. Justru karena saya seorang ibu, tanggung jawab di pundak lebih berat. Saya akan lebih berusaha daripada siapapun untuk pekerjaan ini. Di usiamu ini, otakmu sudah tumbuh, kan? Masih bisa mikir cepat? Menurut saya, keaktifan berpikir tergantung apakah seseorang terus belajar dan berpikir. Kalau ikut logika Anda, semua karyawan yang umurnya lebih dari 32 tahun harus dipecat? Wanita ini, logikanya jelas, tidak panik, tidak seperti wanita penghibur yang cari perhatian pria. Lin Wan, kondisi kamu seperti ini. Jujur saja, susah. Happy. Lolos atau tidak? Cuma 1 kata dari saya. Hama perusahaan. Wangimu harum sekali. Aku belum pernah coba tipe seperti kamu. Rupanya aku terlalu menganggapnya tinggi. Manajer Wang, saya sudah kerja belasan tahun. Banyak ketemu orang seperti kamu. Kamu mau tahu akhir mereka? Seperti apa? Seperti ini. Ternyata, grup lu cuma tempat sampah. Penuh sampah masyarakat. Dan bajingan. Cepat sekali keluar ya. Ternyata Nona Lin tidak hanya paham pria, tapi juga mengerti seluk-beluk dunia kerja. Bahkan Manajer Wang sangat istimewa padamu. Kamu tidak perlu tunggu pemberitahuan. Sekarang juga saya beritahu, wawancaramu tidak lulus. Bahkan kalau lulus, aku juga tidak mau masuk perusahaan jelek kalian. Keluarga lu ini benar-benar. Atap rumah bocor, lantai pun basah. Di dalam perusahaan sendiri saja berantakan, masih berani bilang moral orang lain buruk. Berdiri. Kamu mau apa? Tolong simpan, hobi memalukanmu itu baik-baik. Jangan sembarangan gairah di sembarang tempat. Aku kenapa ini? Kenapa tak bisa kendalikan diri? Tidak boleh, aku harus cepat cari wanita malam ITU.
Bos-bos kaya ini, semuanya bangsa. Tak ada yang baik. Lin Wan, orang lain tidak bisa diandalkan. Kamu pasti bisa andalkan kedua tangan sendiri. Cari uang. Akhirnya biaya pengobatan dan sewa terkumpul. Usaha seminggu ini tidak sia-sia. Saya Pak. Lan Wan, kamu bisa banget sembunyinya. Kamu mau apa lagi? Ini Kak Gao. Mulai sekarang, kamu ikut dia. Kak Gao, lihat mantan istriku ini. Wajah dan tubuhnya masih oke kan? 200.000 rupiah. Worth it nggak? Jutau. Kamu berani-beraninya mau menjual aku. Kamu masih punya hati nggak sih? Bukan kamu yang punya. Ak dua pilih-pilih. Kamu cuma wanita cerai. Lagi pula bawa anak sakit. Masih ada yang mau terima kamu. Sudah harusnya kamu bersyukur. Shawan, ikutlah aku. Biaya pengobatan anakmu. Aku yang tanggung. Singkirkan tangan kotormu. Kalian pergi dari sini. Lan Wan, jangan sok suci. Aku kasih tahu. Ini hutangmu padaku. Menikah denganku 8 tahun. Telur yang bagus aja nggak bisa kamu hasilin. Kak Gao aja nggak ngeremehin. Kamu barang bekas. Cepatlah bersyukur. Aku yang berhutang padamu? Malam pengantin 8 tahun lalu, bahkan kamu harus minum obat. Cuma bisa tahan 3 menit. Terus ibumu malah balik nyalahin? Sebenarnya siapa yang mandul? Kamu diam. Aku kasih tahu. Hari ini mau nggak mau, kamu harus nikah. Ayo ikut aku. Aigreku. Kamu, jangan-jangan kamu hamil? Hah? Kamu, jangan-jangan kamu hamil? Hah? Aku. Benar-benar hamil. Lan Wan, kamu ini. Baru berapa lama bercerai? Udah bikin anak? Bilang, ini anak siapa? Ayah anak ini. Muda. Staminanya bagus. Sekali langsung kena. Jauh lebih hebat dari kamu. Si pria 3 detik ini. Aku. Ini kan beda dari yang kita janjikan. Wanita yang lagi hamil. Aku nggak mau. Bukan. Kak Gao, ini nggak masalah kok. Dia bisa hamil sekali. Pasti bisa hamil lagi. Nanti pasti bisa. Kasih kamu anak kandung. Oke. Gini aja. Aku bantu lunasin sebagian utangmu dulu. Tapi masalah di perutnya ini harus diselesaikan. Santai aja. Dasar cewek. Berani-beraninya kabur. Dewa Guanyin melindungi. Yesus member Katie. C'est pas Tunjukan Kuazakalian. Biar kami cepat, nemu cewek malam itu. Yesus member Katie. Dewa Guanyin melindungi. Ibu. Wanita yang bersama Tuan Muda malam itu sudah ketemu. Rekaman CCTV hotel rusak. Rekaman CCTV bar juga sudah dihapus. Tapi kami periksa semua wanita yang masuk keluar hotel malam itu. Hanya dia yang pergi ke bar, cocok dengan jejak pergerakan. Xingchen. Lihat, cucu menantuku sudah ketemu. Maman. Tipe dewasa yang kamu suka. Bukan dia. Kok bisa bukan dia? Walaupun gak ada rekaman. Tapi. Cuma dia yang pergi ke bar malam itu, terus ke hotel. Nak, ini cuma cewek matre yang sengaja cari sugar daddy. Nggak mungkin wanita malam itu. Aduh, malam itu kamu aja nggak lihat, wajahnya kayak gimana? Masa menghina orang sembarangan? Jangan mendekat. Dengar nggak? Aku di persimpangan Jalan Timur. Tolong. Jangan lari. Tolong. Berdiri.
Lari-lagi. Kenapa berhenti lari? Ikut saja aku dengan baik. Kau tidak akan menderita banyak. Tidak. Aku. Anakku. Anakku. Kenapa ditutup? Menant tu cul. Jangan-jangan dia kenapa-napa? Ini pasti taktik barunya lagi. Mau menjebakku dengan pura-pura jadi korban. Abaikan saja dia. Aduh, dia teriak minta tolong. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana? Xingchen. Meskipun kau punya masalah dengannya, tapi itu tetap nyawa manusia. Koselamatkan du Ludia. Jangan-jangan dia benar-benar dalam bahaya? Baiklah. De Waguanien, l'Indingila. Yesus, lindungilah. Lindungi, lindungi, lindungi. Lawan. Kau pikir baik-baik. Ku sedang gamil. Sendirian. Mau lari kemana? Lebih baik aku mati. Daripada ikut kalian. Help! Sial. Bangsa buta mana ini? Sialan, mau nabrak orang sampai mati. Berhenti. Hentikan. Apa? Lagi-lagi kau. Dasar sok jagoan. Jangan. Itu kan si perempuan yang tidak tahu diri. Aku saja belum mengeluh. Dia malah hamil duluan. Bungkamkan dia. Siap, Pak Lu. Jangan. Tolong. Selamatkan. Anakku. Pasien dan janinnya, untuk sementara dalam kondisi stabil. PAK Lu. Nona Lin ternyata hamil. Jangan-jangan dia benar-benar perempuan di malam itu? Keluarga Lu ini benar-benar. Pemimpinnya bobrok, anak buahnya ikut-ikutan. Di dalam perusahaan sendiri saja berantakan. Masih berani menilai karakter orang lain buruk. Tidak mungkin. Bisa jadi dia mendekatiku. Hanya ingin memanfaatkan anak ini untuk menjeratku. Kamu kembali ke kantor dulu. Ambil rekaman CCTV saat wawancara Lin Wan. Baik, PAK Lu. Kalau begitu, Anda Bayar biayanya. di satu sisi bilang Nona Lin tidak mungkin perempuan di malam itu. Di sisi lain malah cari bukti. Untuk membuktikan dia bukan perempuan matre. Hanya untuk meyakinkan diri sendiri. Lalu malah membayarkan biayanya. Pak Lu benar-benar mulut bilang tidak. Tapi hati bilang iya. Aku. Kok bisa ada di rumah sakit? Kamu sudah sadar? Bapak yang mengantarmu ke sini. Sepertinya ada urusan keluar. Bapak. ITU? Nomor ini kok familiar banget. Siapa sih sebenarnya? Tenang saja. Janinnya kuat. Tapi kondisi tubuhmu lemah. Perlu istirahat total. Aku benar-benar hamil? Xiao Zhe ada harapan sembuh. Nona Lin, hari ini waktunya bayar biaya pengobatan. Baik. Akan segera ku selesaikan. PAK Lu. Rekaman CCTV sudah didapat. PAK Lu. Anda memang salah sangka pada Nona Lin. Hal seperti ini, dia bisa selesaikan dengan mudah. Membuktikan dia bukanlah orang yang polos. Lalu kenapa dia mau tidur denganku dengan sukarela?
Aku akan tanya langsung padanya. Lin Wan di mana? Nona Lin menerima telepon. Sudah keluar dari rumah sakit. PAK Lu. Die Date-Interview Lin Wan. Ada alamat terdaftar. Carrie. Nona Lin, Anda hamil. Perawatan lanjutan Xiao Zhe. Angka yang sangat besar. Apa rencana Anda? Hamil saja. Tidak cacat. Selama saya masih bisa bergerak. Masih bisa mencari uang. Pengantar makanan naik tangga. PAK Lu. Die Date Lin Wan. Alamat terdaftarnya di sini. Hai, kamu mencari siapa? Lin Wan, tinggal di sini? Lin Wan. Lin Wan sudah saya usir. Lin Wan, apakah tinggal di sini? Lin Wan. Lin Wan sudah saya usir. User. Iya. Dia sudah 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa bayar sewa. Saya bukan orang amal. PAK Lu. Jika Nona Lin benar-benar wanita materialistis, mengapa harus jatuh ke titik ini? Hamil dengan anakmu. Bukankah seharusnya sudah memanfaatkan kesempatan? Mima asmu. Kalau dia pandai memancing pria. Dengan kecantikannya. Sudah kaya raya. Masih tinggal di tempat sialan saya ini. Berhemat. Membawa anak yang sakit-sakitan. Bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan uang sedikit itu. Semua untuk biaya pengobatan. Menurut saya, dia seharusnya mencari pria kaya. Harus pura-pura Suki. Menderita. Kalau begitu, kamu tahu, apakah dia masih punya keluarga? Ini. Anaknya dirawat di rumah sakit ini. Kalian cari di sini. PAK Lu. Jika anak itu adalah milikmu, maka itu bisa membuktikan Nona Lin adalah wanita di malam itu. Nanti. Apakah Anda akan menikahinya? Tidak. Tidak mungkin dia. Kebetulan terlalu banyak. Kekikaten juga terlalu banyak. Tapi benarkah ada begitu banyak kebetulan? Dia tidak seperti yang terlihat, sangat materialistis. Saya sekarang memberitahumu, wawancaramu tidak lulus. Bahkan jika lulus, saya juga tidak akan datang ke perusahaan sialan kalian ini. Berdiri. Dan aura di tubuhnya selalu membuatku ingin mendekat tanpa kendali. Tidak baik. Harus segera menemukannya. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Sayang, kamu datang. Jutau. Kamu makan punya aku. Pakai punya aku. Kamu masih berani menggelapkan hartaku? Aku tidak. Sayang, dengar penjelasanku. Chanhang, ada apa ini? Yumai. Du Tau mencuri uangku. Dia pasti di luar sana. Selingkuh dengan perempuan lain. Tau. Hong Hong ini sahabat terbaik Mama.
Jangan sakiti dia. Kalau si harimau betina ini tahu, aku punya utang judi yang menumpuk. Dia pasti akan menendangku keluar. Sayang. Ini Lawan, yang memaksaku dengan anak. Dia memaksa aku transfer uang untuknya. Walaupun sepertinya dia sudah punya sugar daddy. Tapi xiao zikang, darah dagingku sendiri. Dosa besar. Tau ini terlalu baik hati. Sampai dipermainkan oleh perempuan itu. Lin Wan yang kurang ajar. Nanti aku yang habisi dia. Datang. Ya ampun, menyebar uang kertas sembahyang di depan rumah sakit. Benar-benar jahat. Hillian, kalian ini mau apa? Mau kasih kamu uang. Untuk anakmu yang sial itu. Dan pacarmu, buat bekal di jalan. Yao Chen Hong, kutuk anakku lagi. Aku habisin kamu. Mari kita minta penilaian semua orang. Mantan menantu ini sudah cerai. Selingkuh dengan pria lain, masih memeras mantan suaminya. Kamu mau bunuh seluruh keluargaku? Lawan, kamu sudah dapat uang banyak. Sudah, jangan hisap darahku lagi. Aku bukan cadanganmu. Cantik-cantik, tapi licik sekali. Selingkuh sama sugar daddy. Masih meres mantan suami. Fiksi pun gak segitunya. Jitau. Jangan membalikan fakta di sini. Dulu kamu mau menjualku untuk bayar utang judimu. Bapak itu yang baik hati menyelamatkanku. Perani kamu beri tahu Yao Chen Hong. Kamu mencuri uangnya untuk nutupin utang judi bejatmu di kasino? Kamu mencuri uangnya untuk menutupi utang judimu di kasino. Kamu fitnah. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia cuma mau uang. Bisa buat cerita bohong apa aja. Lin Wan, sekarang kamu punya pria lain, gak sudi sama kita, malah balik nyalahin kita. Kasihan anakku, masih kena fitnah dirimu. Ternyata emang, wanita yang suka nyebar benih. Hampir tertipu sama kamu. Buka bajunya. Biar semua orang di internet lihat. Wanita seperti apa dia? Lihat gimana kamu mau nipu orang lagi. Lepasin aku. Nona Lin kemarin datang, bayar sebagian utangnya. Bilangnya udah dapat 2 kerjaan sampingan lagi. Lalu buru-buru pergi. Dia sebenarnya kerja berapa sih? Dia hampir nggak tidur. Dulu juga diam-diam nanya ke aku. Harga jual darah. Udah hidup susah kayak gini? Masih mikirin punya anak kedua. Nona Lin mau pakai darah tali pusat by baru lahir. Buat operasi pencocokan buat Xiao Zhe. Kamu nggak ngerti keseluruhan ceritanya. Jangan sembarangan komentar. Maaf. Aku. Nggak heran dia nggak peduliin harga diri. Tetap mau ambil peluang cari duit. Ternyata dia lagi berebut anak sama maut. PAK lu. Gawat. Coba lihat ini. Nona Lin di depan rumah sakit di. Tangkil orang. Cepat. Lepasin aku. Ini melanggar hukum. Aku ini memberantas pengacau buat rakyat. Berani dorong teman dekat gue. Berhenti. Berhenti. Bangun dulu. Bagus. Kamu pasti pria yang dicari Lin Wan, iya kan? Berani-beraninya muncul. Berani bicara seenaknya pada Pak Lu? Kamu cari mati? Itu Lu Xingchen, orang terkaya di Jinghai. Aku pernah lihat dia di berita ekonomi. Apa? Pak Lu? Pak Lu, enfin. Ini bukan urusanku. Ini semua gara-gara Yao Chun Hong.
Jiayong maksa kari gara-gara sama lawat. Aku nggak bisa nahan dia. Cepat, minta maaf sama Pak Lu. Jitao, kamu. Pak Lu. Jangan tertipu sama wanita ini. Dia tidak keluarga kami. Tangkap dia. Aku tidak ingin mendengar lagi. Ada yang menyebar rumor dan cari masalah. Tangani sesuai aturan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Bawa mereka ke kantor penegak hukum. Aku salah. Maafkan aku. Jitao, jangan pura-pura pingsan. Pak Lu, ampun. Mereka berdua sudah tua. Mereka tidak bisa masuk penjara. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya masih kurang. Tidak membuatmu kapok. Aku kasih kamu dua pilihan. Diceburkan ke danau. Atau dikasihkan ke anjing. Duka. Pak Lu, kumohon, maafkan aku. Kesabaranku terbatas. Hailey. Xiaowan. Demi Xiaoze, maafkan aku. Kamu tidak berhak menyebut Xiao Zhe. Kamu tidak berhak menyebut nama Xiao Zhe. Dulu kau mengusir kami, ibu dan anak, keluar dari rumah. Lalu merampas uang yang kubelikan untuk menyelamatkan anakku. Bahkan mau menjualku untuk melunasi utang judimu 20 juta. Kau benar-benar setan. Aku setan. Aku bukan manusia. Aku setan. Aku bukan manusia. Aku sudah dibutakan. Maafkan aku. Jitao. Dulu aku yang buta. Mulai hari ini, kalau kalian masih menggangguku, aku akan bertarung mati-matian. APA? APA? 20 Juta? Yao Chan Hong. Kau pikir Du Tao, kenapa menikahimu? Masa karena kau sudah tua? Dijadikan mesin ATM, aja nggak sadar. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Aku bohong? Si sakit-sakitan itu mati juga bagus. Gue butuh uang itu buat balik modal. Ini rekaman. Telepon Du Tao memeras aku. Bahkan uang penyelamat, anak kandungnya sendiri dirampok. Bersatu menganiaya mantan istri. Sungguh keji. Tidak. Rekaman ini pasti hasil editanmu. Karena kalian suka sekali membuat onar, Maka biar kalian sadar sepenuhnya. Aku nggak mau lagi melihat mereka di Jinggai. baik. Ayo pergi. Jangan menengok. Aku janji, sampah-sampah ini nggak akan muncul lagi di duniamu. Terima kasih. Telah menyelamatkanku lagi. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kamu harusnya jujur padaku sekarang. Kamu wanita di malam itu, kan? Kamu wanita di malam itu? Lin Wan. Cepat panggil dokter. Ya. Pak Lu. Nona Lin ini. Kelelahan. Ditambah emosinya terlalu bergejolak. Sehingga menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran. Untungnya dibawa ke sini tepat waktu. Kedepannya harus benar-benar menjaga kandungannya. Dia dan bayi ini tidak boleh ada masalah sedikit pun. PAK Lu. Nona Lin Jie.
Mengaku. Tes kehamilan paling awal juga baru bisa dilakukan sebulan lagi. Tapi terlepas dari dia mengaku atau tidak, aku tidak bisa, hanya diam melihat dia. Dia diperlakukan tidak adil oleh keluarga suaminya yang kejam itu. Kapan pernah melihat Pak Lu begitu bersemangat membela seseorang, apalagi untuk seorang wanita? Nenek. Ada apa? Kamu masih bertanya, kalau bukan asistenmu yang memberitahuku. Aku tidak akan tahu, calon menantuku diperlakukan seperti itu. Kamu juga? Bagaimana bisa begitu ceroboh? Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Aku bawa sedikit oleh-oleh. Un tuc mange en guc, calon menant tucu. PAK Lu. Kalau Nona Lin benar-benar wanita matre, mengapa harus sampai terpuruk seperti ini? Sudah hamil anakmu. Bukankah seharusnya dia sudah memanfaatkannya untuk memerasmu? Kalau dia pandai merayu pria. Dengan kecantikannya. Sudah lama kaya. Masa masih tinggal di tempat kumuh milikku ini? Hemat-hemat. Dia jelas bisa menggunakan anak ini untuk mengandalku, tapi dia malah ingin mengandalkan dirinya sendiri. Benar-benar tidak tahu harus bilang dia tangguh atau bodoh. Dia masih pingsan. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari keadaannya. Kamu butuh istirahat sekarang. Hei Tai. Bagaimana dengan anaknya? Tidak apa-apa kan? Tenang saja. Anaknya baik-baik saja. Pak Liu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Uang untuk rawat inap, termasuk biaya yang dibayarkan saat masuk rumah sakit, akan kubayar kembali. Kamu hamil. Butuh uang. Kenapa tidak memeras aku? Aroma yang familiar. Meski belum ada bukti apapun saat ini. Tapi semua tanda menunjukkan bahwa wanita di malam itu adalah dia. Pak Liu. Aku memang miskin, tapi setidaknya punya hati nurani. Anda sendiri bilang itu pemerasan, bukankah itu melanggar hukum? Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Pergi? Mau dibawa kemana anakku? Lu Xingchen adalah, dia adalah satu-satunya penerus keluarga Lu. Mereka pasti akan datang dan merebut anakku. Jangan sampai mereka tahu. Pak Liu. Anda salah paham. Anak ini bukan anakmu. Dia sedang marah karena kejadian yang dulu. Jadi dia tidak mau mengakuinya. Lin Wan. Sebelumnya aku salah sangka mengira kamu wanita matre. Memang aku terlalu gegabah. Aku minta maaf padamu. Maaf. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Dia itu presiden konglomerat terkaya. Bahkan dia meminta maaf padaku. Tak kusangka dia belum terpengaruh. Dia punya kesadaran seperti ini. Jangan banyak-banyak mikir. Aku nggak jatuh cinta padamu. Aku cuma nggak mau dibilang orang. Aku orang yang nggak bertanggung jawab. Terima kasih. Kamu juga jangan khawatir. Aku belum begitu narsis. Soal tanggung jawab. Nggak perlu. Aku. Mana cucu perempuan saya? Wan. Kamu udah bangun ya? Wah. Nenek khawatir banget. Ini adalah kami. Ini cucu pertama keluarga Lu. Aku nenek Lu Xingchen. Wan, jangan nervous. Aku lihat kamu dan cucu. Sangat senang. Ternyata. Mereka memang mau anak ini.
Maaf. Sebelumnya nggak bilang ke kamu. Anak ini. Benar anak Lu Xingchen. TAPI. TAPI. Maaf, Nenek. Anak ini. Sementara ini aku belum bisa menyerahkannya pada kalian. Ah, ini? Anakku sedang sakit parah. Dia butuh darah tali pusat anak ini untuk diselamatkan. Kalau kalian mau menggugatku, karena memaksa Lu Xingchen. Bisakah? Tunggu dulu sampai aku selamatkan anakku? Enggak. Xiao Wan, jangan salah paham, ya. Malam itu, nenek yang kasih obat sedikit ke si bocah nakal itu. Lalu Nenek bu en Diakebar. Kamu ini bisa membawanya pulang. Nenek senang sekali, Mala. Xiao Wan, Beberapa hari ini, kamu sudah bersusah ikut nenek pulang ke keluarga Lu. Nenek akan urus sendiri pernikahanmu dengan Xingchen. Nenek, aku akan mengurus pernikahan kalian berdua, kamu dan Xingchen, sendiri. Ibu. Tidak perlu menikah. Nanti setelah anak lahir, Anda bisa menyuruh orang untuk mengambilnya. Bagaimana anak bisa hidup tanpa ibu? Dan Laji. Dia sudah punya hubungan seperti ini denganmu. Dia harus bertanggung jawab atasmu. Kenapa masih berdiri di sini? Qu'attaquant ses yeux as-tu? Pernikahan dengan latar belakang keluarga yang terlalu jauh berbeda. Tidak akan berakhir baik. Keluarga Lu adalah keluarga terkaya. Aku ini wanita yang sudah menikah kedua kalinya. Dan sudah 32 tahun. Harus memikirkan urusan anak. Nenek. Lin Wan punya pikiran yang kuat. Ingin dia tinggal di keluarga Lu. Jangan beri dia tekanan yang terlalu besar. Mohon bantuanku. Baik? Ini adalah prinsip keluarga kami. Aku harus bertanggung jawab padamu. Kalau tidak, aku akan dihukum oleh nenek. Ini. Bagaimana kalau kita menikah dulu, agar nenek tenang? Nanti kalau anak sudah lahir, kamu mau cerai, kita cerai saja. Nanti kamu mau berapapun, aku akan ganti rugi padamu. Bagaimana? Xiao Wanya, Kita jangan buru-buru. Istirahatlah dulu beberapa hari lagi di rumah sakit. Beberapa hari lagi, Xingchen akan menjemputmu pulang. Nenek akan menunggumu di rumah. Aku memang hebat. Benar-benar sahabat para wanita. Terima kasih, Nenek. Dan terima kasih juga Pak Lu. Sudah mau menikah. Masih memanggil dengan sebutan yang begitu kaku untuk apa? Lu Xingchen. Bagaimanapun juga. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Dia tersenyum sangat cantik. Hanya dengan memandangnya, kecanduanku sudah jauh membaik. c'est lama datang, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Anak-anak baik. Akhirnya kalian pulang. Kangen banget sama kalian belakangan ini. Sini. Xiao Wan. Gembok panjang umur dari giok imperial ini adalah hadiahku untuk cicitku nanti. Nah, di kartu bank ini,
Ada 50 juta. Ini uang jajan dari nenek buat kamu. Langsung kasih giok imperial. Dan kartu hitam 50 juta. Orang kaya beneran sama kayak di drama pendek. Ngasih hadiah gini. Terima aja. Ini tanda sayang nenek. Nenek lu sudah tua. Harapannya cuma yang terbaik untuk anak cucu. Kalau terlalu banyak menolak, malah bikin dia sedih. Nanti kita simpan semua ini. Saat kita cerai nanti. Baru kita kembalikan semuanya. Terima kasih, Nenek Lu. Tenang saja. Aku pasti akan menjaga kandunganku dengan baik. Kepala pelayan. Antarkan ke kamar Xiaowan. Baik. Aduh. Dengar-dengar istri Xing Chen datang. Aku ikut nimbrung. Datang tanpa diundang. Tidak tahu aturan. Datang tanpa diundang. Tidak tahu sopan santun. Kak. Apa maksudmu? Aku ini adalah nenek buyut Xing Chen dan Xiaowan. Sudah pasti harus datang menemui. Maksudku, nenek buyut tidak tahu kamu akan datang. Jadi tidak menyiapkan hadiah apa-apa untukmu. Kamu juga sudah menikah kedua kalinya. Sudah tidak muda lagi. Harusnya bisa mengerti, kan? Arini, siapa dit keluarga lu yang tidak tahu? Kalau mengantu Xing Chen pulang dari rumah sakit, kalau tidak mau memberi, jangan memberi. Buat sandiwara untuk siapa? Yang datang adalah tamu. Hadiah perkenalan untuk Xiaowan. Pasti akan aku ganti nanti. Tamu apa? Xiaowan adalah menantu cucu keluarga Lu yang sah. Nanti, di sini adalah rumahnya. Iya. Nona Lin. Usia saya masih muda. Tak bisa memberi kamu hadiah yang mahal. Hanya bisa membuat beberapa. Misalkan yang Xing Chen suka. Kalau gitu, aku ajarkan kamu beberapa trik. TAPI. Di usia Nona Lin. Belajarnya mungkin agak lambat. TAPI. Kalau banyak latihan. Seharusnya bisa juga. Kemampuan belajar seseorang. Taktik untuk olah USIA. Tapi tergantung pada dia, apakah dia bisa terus belajar. Aku rasa kelincahan berpikir. Tergantung apakah seseorang terus belajar dan berpikir. Ini yang saya katakan saat interview. Hari itu. Dia bahkan ingat semuanya. Cek. Kapan saya bilang? Suka masakanmu. Xing Chen, aku juga bermaksud baik. Nona Lin memang hamil. Belajar lebih banyak tentang kombinasi nutrisi. Juga baik untuk bayi. Aku juga kasihan pada bayi. Kamu belum pernah hamil. Cari APA harta negara. Urusi dirimu sendiri. Cek. Urusan dia dan anak. Tak perlu kamu urusi. Ternyata yang dia perhatikan selalu adalah anak. Tapi saya sudah di usia ini. Masih mencari apa ketulusan. Nenek dan Xing Chen mau melindungi saya. Perhatian ini sudah sangat langka. Nenek Lu. Bibi. Kalian ngobrol santai saja. Aku duluan ke kamar taruh barang. Baik. Xiaowan, kamu cepat pergi. Xiao Liang. Kamu antar Xiaowan ke kamar. Nyonya muda, silakan ikut saya. Ke kamar hati-hati ya. Zhao Sisi. Kamu hanya lebih muda dari Lin Wan. Aku. Apa yang perlu dibanggakan? Untuk saya, usia justru adalah hal yang paling tak berguna. Aku justru suka dia lebih tua dari saya. Lin Wan itu kumasirang. Janda yang sudah punya anak. Berdasarkan apa dia bisa menikahi Xing Chen?
Sisi, NAK. Kamu secara status adalah adik ipar Xing Chen. Dia menikah dengan siapapun, pasti bukan kamu. Tapi Bu, aku juga bukan anak kandungmu. Kenapa aku tidak bisa menikahi Xing Chen? Lagi pula, Lin Wan itu sangat sombong. Dia sama sekali tidak menganggap kita. Kamu mau bagaimana? Asalkan anaknya hilang. Atau hubungannya dengan anaknya renggang. Aku lihat dia masih bisa sombong apalagi. Baik. Kakamu kenapa bengkak? Aku akan panggil dokter. Tidak usah repot-repot. Kaki bengkak saat hamil itu normal. Pijat sedikit saja sudah membaik. Ternyata dia juga menderita saat hamil anak pertama. Tidak kalah menderita. Aku bantu kamu. Dulu aku belum pernah memperhatikan Lu Xingchen sebegitu seriusnya. Dia yang seperti ini. Lumayan ganteng juga. Aku. Boleh aku memelukmu sebentar? Kok kamu seperti anjing saja? Aku. Memang anjing. Aroma ini mirip dengan wanita di malam itu. Jadi anjing. Juga enak. Mama masih kerja? Sekarang Mama lagi istirahat. Sudah larut malam. Xiao Zhe, kok belum tidur? Mama, hari ini ada yang bilang Mama cariin Papa baru buat aku. Beneran nggak? Xiao Zhe, dengar dari mana kamu? Ada 2 kakak perawat ngomong di depan pintu. Beberapa hari lalu Mama dipukuli orang terus cari Papa baru. Xiao Zhe, Mama nggak cariin Papa baru buat kamu. Mama juga nggak dipukuli. Kamu jangan mikirin yang macam-macam dulu. Nggak baik buat kondisi kamu. Kalau karena Xiaoje hidupnya susah, ibu tetap harus cari ayah baru yang baik buat ibu. Xiaozhi, habis telepon sama ibu. Langsung, waktunya tidur ya. Selamat malam, sayang. Iya, sampai jumpa ibu. Dari Xiao Zhe? Ada APA? Entah siapa yang telah memberitahu dia tentang kejadian di depan rumah sakit beberapa hari lalu. Dokter bilang, Xiao Zhe sekarang perlu menjaga ketenangan hati. Kalau tidak baik untuk penyakitnya. APA. Aku sudah suruh Kiao Rui blokir beritanya. Yang bisa melakukannya cuma 2 orang. Masuno, Bibi Bayat Miu, dan Tao Sisi. Beberapa hari lagi, grup Lu
akan mengadakan jamuan makan malam bisnis. Mereka juga akan datang. Kamu ikut aku ya? Aku. Masalah menghasut Xiao Jie ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai ibunya, kamu tidak boleh menganggapnya selesai begitu saja. Lu Xingchen ternyata sangat memperhatikan Yurizen Xiaojia. Sayap. Apa aneh ya? Agak aneh. Diam. Cantik sekali. Tiba-tiba, aku nggak mau bawa kamu keluar, buat diperlihatin ke mereka. Kamu kedua APA? Cuma merasa kamu agak lucu. Kecanduanku ini, gara-gara dia meredakan, hampir sembuh. Dia ngomong ginian, aku jadi. Nggak nyangka. Dia masih gampang malu. Aku akan datang sekarang. Ada urusan mendadak. Mungkin aku harus keluar sebentar. Kamu sendiri, bisa kan? Atau, Tidak apa-apa. Kamu duluan saja. Aku tunggu kamu di sini. Kakek Sainyao, kamu adalah putri keluarga Liu. Direktur Lu beberapa waktu lalu masih menyebut kamu. Kali ini kamu pasti bisa mendapatkan dia. Jangan terlalu optimis dulu. Tapi, katanya pria keluarga Lu memiliki kecanduan turun-temurun. Kalau mereka sudah berhubungan dengan wanita, mereka tidak bisa menahan diri. Kalau begitu, kalau sudah berhubungan dengan Direktur Lu, dia tidak bisa meninggalkan kamu. Benar. Itu cara terbaik untuk mendapatkan dia. Bukannya kalian semua putri keluarga kaya? Kenapa menggunakan kehormatan diri sendiri sebagai alat untuk masuk ke keluarga mereka? Lihat apa? Kamu siapa? Kamu juga datang untuk Lu Xingchen kan? Aku hanya mendengar kalian bilang, pria keluarga Lu memiliki kecanduan. Jadi ingin menggunakan itu untuk masuk ke keluarga mereka. Aku menyarankan kalian. Dirimu sendiri yang paling penting. Jangan menggunakan tubuhmu sebagai alat. Beberapa informasi. Dengar saja. Jangan sok mulia. Wanita yang datang hari ini. Siapa yang tidak ingin mendaki keluarga Lu untuk mencapai posisi tinggi? Dan informasi ini adalah dari bibi Lu Xingchen. Kamu masih berani meragukan dia? Zhao Sisi. Dia tanpa alasan membicarakan kecanduan keluarga Lu. Keluar untuk apa? Tunggu dulu. Yang di leher kamu ini adalah Lu Xingchen tahun lalu menghabiskan 5 miliar untuk membeli kalung giok Raja Cuba. Kalian ini ternyata semahal ini?
Seharusnya aku nggak pakai. Terlalu mencolok. Kalian ini, Pak Lu dari dulu nggak pernah dikeluarin. Yang kamu pakai, jangan-jangan ini cuma replika murahan? Berani banget pakai barang palsu ke acara kayak gini. Nggak takut malu diliatin orang? Ya udah, terserah kalian aja. Minta tolong minggir dong. Pakai barang palsu masih sok jago. Awas ya, gue kasih pelajaran. Kamu berani mukulin gue. Zinyo. Ada apa ini? Dia pura-pura jadi nyonya lu. Pakai barang palsu. Barusan dia ngomong seenaknya. Bahkan sampai namparin gue. Nona Lin. Aku tahu kamu dan Xing Chen pernah bertemu sekali. Tapi kamu nggak bisa seenaknya lalu mengklaim diri sendiri sebagai Nyonya Lu? Membalikan fakta kan? Zhao Sisi. Kamu ngomong gitu, nggak lucu sendiri? Lu Xingchen belum tahu. Kamu pegang soal kecanduannya. Lalu menyebarkan kemana-mana kan? Dia kok bisa tahu? Aku cuma mau bikin Liu Xinyao jadi kambing hitam. Lalu aku yang nyelamatin Xing Chen dan ambil pujiannya. Zhao Sisi kan bibi dari bos lo. Dia ngomong apa? Ada hubungannya apa sama kamu? Kamu bener-bener nganggep diri sendiri. Udah jadi anggota keluarga lu, ya? Zhao Sisi. Katakan, aku ini sebenarnya anggota keluarga lu atau bukan? Nona Lin. Kamu angkam aku juga percuma. Faktanya, ya begitu. Ternyata benar penipu. Barang palsu yang dia pakai. Copot dan ambil. Jangan sampai mengotori pandangan bos lu kita. Ibu hamil nggak boleh kedinginan, ya? Nih, seember air es ini ditumpahkan. Mari kita lihat. Kamu masih bisa jaga anak itu atau enggak? Kalian lagi ngapain? Ada apa? Ada orang yang menyamar sebagai nyonya lu di sini. Menyusup ke pesta. Pakai barang palsu. Bahkan sampai berani melukai orang. Bawa dia pergi. Satu persatu. Kalian suka memutarbalikkan fakta, ya? Zhao Sisi. Kamu pikir di sini tidak ada CCTV? Aku melihat dengan jelas. Kamu sengaja menjegal pelayan itu, yang menyiramkan air es ke arahku. Jelas-jelas kamu sendiri yang dapat balasan. Semuanya lihat. Tiruanmu cukup mirip juga. Dan lagi, Lin Wan. Kamu sudah orang yang punya anak. Kamu masih berani. Wah, tidak menyangka. Lihat kamu masih ada sedikit kecantikan. Kupikir kamu sama seperti kami. Putri dari keluarga mana? Ternyata barang bekas. Seperti kamu ini, pantas ini kami untuk merebut Pak Lu? Kamu ini. Sungguh memalukan bagi kita para wanita. Zhao Sisi. Kamu berani menyebut anakku? Apa masalahnya aku sudah pernah melahirkan? Ini adalah hak dan pilihan aku.
Sebagai seorang wanita, kamu tidak punya ibu? Apakah kalian tidak menganggap seorang wanita sebagai wanita lagi setelah dia melahirkan? Aku. Kamu, anak-anak orang kaya ini, Jalan yang baik tidak diambil. Tiap hari hanya berpikir, naik jabatan dengan tubuh sendiri. Siapa yang tidak bersih? Aku. Kamu yang di depan anakku, membuat kami tidak akur. Mengatakan aku mencari orang kaya, dan dipukul mantan suami. Benar kan? Aku mengatakan fakta. Mana ada membuat tidak akur? Zhao Sisi, jika anakku ada masalah apa-apa, aku akan membunuhmu. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk menyentuhnya? Berhenti. Zingshen, lihat dia. Lin Wan, kamu baik-baik? Mau aku antar kamu ke rumah sakit? Aku mau pulang. Bisa nanti. Baik. Kalau begitu, aku nanti akan memanggil dokter keluarga datang untuk memeriksa kamu. Jangan bicara dulu. Kelang. Dicuri oleh Liu Xinyao. Pak Lu, dia adalah penipu. Dia memakai perhiasan palsu, meniru istri Anda. Bodoh. Ini adalah istri Pak Lu, Lin Wan. Keluarga Liu hari ini sudah selesai. Bagaimana bisa seperti ini? Pak Lu. Ini semua kesalahpahaman. Pak Lu. Keluarga Liu dicoret dari asosiasi dagang. Liu Group mengakhiri kerja sama secara permanen. Ya, tenang, Pak Lu, aku akan langsung melaksanakannya. Bawa dia. Pak Lu, mohon, Pak Lu, maafkan keluarga Liu. Aku tidak bisa melihat kebenaran. Itu Zhao Sisi dia. Pak Lu. Chen Xing, jangan salah paham. Aku juga tidak tahu Liu Xinyao dia akan berbuat sejauh ini. Zhao Sisi. Kamu di depan anak Lin Wan, mengadu domba. Sekarang masih memfitnah dengan jahat, menyebarkan rumor tentang Lin Wan. Apakah kamu tidak ingin tinggal di keluarga Lu lagi? Zhao Sisi. Aku penasaran. Bahkan tanpa aku, dan anak di kandunganku. Aset keluarga Liu. Juga tidak pantas kamu mewarisinya. Kamu begitu membenci aku. Mungkin, terhadap Lu Chenxing, menyimpan pikiran yang tidak seharusnya. Lin Wan, kamu. Zhao Sisi. Kamu pikir kamu bersembunyi dengan baik? Aku tidak ingin membongkarmu, hanya karena mempertimbangkan hanya keluarga Lu saja. Karena kamu sangat menginginkannya, sebuah jawaban, maka aku akan dengan jelas memberitahumu. Aku hanya merasa kamu menjijikkan. Mulai hari ini, di tangan Zhao Sisi, saham dana keluarga Lu, dan hak pengelolaannya. Semua diserahkan kepada istri saya. Lin Wan. Tidak. Itu milikku. Tidak puas. Kalau begitu, jangan tinggal di keluarga Lu lagi. Jangan. Tidak. Aku serahkan. Lu Zingshen. Aku tidak pernah punya pengalaman mengelola dana. Aku tidak bisa menerimanya. Dana-dana amal ini, skalanya tidak besar. Dan lagi,
Kamu nanti harus belajar mengurus rumah tangga, juga harus mempelajari pengetahuan ini. Aku pergi. Berdiri. Masih ada satu utang yang belum jelas. Jangan buru-buru pergi. Kamu mau apa? Baru saja istri saya berhati lembut. Kasih keringanan. Sekarang, aku kembalikan semuanya padamu. Lin Wan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Ini salah nenek. Kalau saja nenek ikut denganmu, kamu tidak akan diperlakukan tidak adil. Nenek, aku benar-benar baik-baik saja. Kata dokter, walaupun kaget dan kedinginan, tapi janinnya baik-baik saja. Dan sudah diberi obat. Istirahat 2 hari saja sudah cukup. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Keluarga Lukami. Punya resep makanan turun-temurun. Nenek akan buatkanmu sup. Kamu terlalu gegabah. Di depan umum. Berkelahi dengan orang. Maaf, aku seharusnya tidak berkelahi di pesta itu. Memalukan keluarga Lu. Aku tidak bisa menahan diri. Kapan aku bilang kamu memalukan? Di pintu jelas sudah ada pengawal yang menemanimu. Tidak perlu kamu sendiri yang berkelahi. Anaknya tidak usah dibahas dulu. Marah-marah seperti ini. Bagi tubuhmu sendiri, juga tidak baik. Apa kamu? Khawatir padaku? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa di mana-mana selalu ada orang yang mengganggumu? Benar. Pernikahan antara aku dan dia ini. Mana mungkin ada hasilnya. Tapi kali ini. Kenapa aku sedih sekali? Aku bisa sendiri. Kenapa dia masih bersikap sopan seperti ini padaku, dan menjaga jarak? Aku. Bolehkah aku memelukmu sebentar? Cantik sekali. Tiba-tiba, agak tidak ingin membawamu keluar, untuk diperlihatkan pada mereka. Kamu tertawa apa? Hanya merasa kamu. Agak lucu. Baru tadi istriku berhati lembut, memberikan keringanan. Sekarang, aku akan kembalikan semuanya padamu. Tunggu. Aku begitu memperhatikannya. Tidak mungkin. Kamu kenapa? Tidak mungkin aku benar-benar jatuh cinta padanya. Zhao Sisi. Tidak apa-apa? Kamu masih sempat memikirkannya? Dia menyebarkan soal kecanduanmu. Keluar. Aku cuma khawatir sama kamu. Aku tidak peduli. Dibandingkan kecanduan itu. Aku lebih peduli, kamu dibully. Lu Zingshan. Best. Mau ikut aku? Jengguk Xiaozhe? Oak. Nah, sebelum jenguk Xiaozhe besok, temanin aku ke suatu tempat. Mana? Sampai sana baru tahu. Bisa membiarkan aku menemui anaknya. Sepertinya dia perlahan-lahan mulai menerima kehidupan di keluarga Lu. Bagus sekali. Nyonya muda, Pak Lu, selamat datang. Beli set ini untuk anak, gimana? Bagaimana? Anaknya belum lahir. Nanti sampai dia bisa main mainan ini. Ini semua udah nggak laku lagi. Bukan buat dia. Ini Piwait, anakku yang lain. Kamu masih punya.
Anak lain? Xiao Zhe adalah anakmu. Tentu saja dia juga anakku. Dia benar-benar. Sama sekali tidak keberatan dengan keberadaan Xiao Zhe. Hari ini hari pertama ketemu anak. Aku harus tunjukkan yang terbaik. Bukannya hari ini kita mau menjenguknya? Rumah sakit kan banyak, dokter dan perawat semuanya ada. Kalau aku datang dengan tangan kosong, orang lain pasti berpikir, Presiden grup Lu yang terhormat ini, sangat pelit. Oh, jadi cuma buat dilihat orang. Kenapa dari tadi tidak bilang beli untuk Xiao Zhe? Xiao Zhe paling suka Lego. Belly Saddest Set. Yang mirip saja sudah cukup. Selera Ibu Lu sangat bagus. Lego tema ini yang paling laris. Harganya Rp250.000. Ini, tidak perlu beli yang semahal ini. Bayar pakai kartu. Lu Zingchen. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang. Tapi Xiao Zhe masih baru 8 tahun. Lego ini tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Dia pasti tidak bisa memainkannya. Dia tidak bisa main. Jadi aku bisa mengajarinya. Begitu, aku jadi lebih hebat. Nyonya. Tak lu sungguh baik kepada Anda dan Sungguh anak. membuat orang iri. Mama, kamu datang melihat aku? Dia adalah... Wow, Lego. Ini Pak Lu. Xiao Zhe, katakan terima kasih. Baik. Terima kasih, Papa baru. Xiao Zhe. Jangan panggil aku begitu. Ini Paman Lu. Nona Lin. Mari ikut saya. Untuk tanda tangan. Xiao Zhe. Kamu tahu, aku adalah ayah barumu. Kakak perawat yang bilang. Katanya hari ini mama dan suaminya akan datang. Apa lagi yang dia katakan? Mereka juga bilang, jangan menelepon mama di malam hari. Kalau aku membuatmu marah, kau juga akan meninggalkanku. Ternyata beberapa hari ini, dia tidak menelepon Lin Wan. Karena ini. Xiao Zhe. Tidak ada yang akan meninggalkanmu. Bahkan jika ayah lamamu kembali, aku tak akan membiarkannya. Membawamu pergi. Ayah baru, aku tidak bisa membukanya. Biar aku bantu. Kamu bisa menyusun Lego? Bisa. Ibu, ayo sini main puzzle sama-sama. Ibu duduk di sini. Di sini. Ini. Kalau aku dan Lu Xingchen benar-benar bisa jadi satu keluarga. Alangkah indahnya. Bapak Bai. Lu Zingchen, kenapa tidak turun makan? Tuan muda bilang hari ini tidak nafsu makan. Sebentar lagi saya akan memanggil ahli kue. Untuk membuat kue kesukaan tuan muda. Tidak usah repot-repot. Biarkan saya yang membuatnya. Lu Zingchen. Aku bikin kue untukmu.
Terima kasih sudah temani Xiao Zhe hari ini. Lu Xingchen. Dia benar-benar melakukannya. Maaf, aku tidak akan ganggu dulu. Lalai. Beberapa waktu lalu, karena khawatir dengan dia, kecanduan kambuh pun bisa kutahan. Sekarang setelah rileks, aku tidak bisa menahan diri lagi. Lu Xingchen. Kita sekarang masih suami istri. Kalau kamu mau, sebelum kita bercerai, aku bisa membantumu. Tapi anak kita masih kecil. Kamu hati-hati. Kamu memang harus bercerai denganku? Setelah anak kita lahir, kita jangan berhubungan lagi. Latar belakang keluarga kita terlalu berbeda. Aku juga lebih tua 7 tahun darimu. Jadi aku sangat paham. Tidak mungkin ada hubungan di antara kita. Lin Wan, tidak bisakah kita tidak bercerai? Lu Xingchen. Sebagai istrimu, aku punya kewajiban membantumu. Setelah kita bercerai, kau mau cari orang lain? Itu juga hakmu. Bukan itu maksudku. Aku tidak bisa dengan sembarang orang. Hanya dengan mendekatimu. Hanya kamu. Orang lain tidak bisa. Jadi, kau memanfaatkanku sebagai obat. Sebagai alat pelampiasan nafsumu? Lin Wan. Kamu merah APA? Bukannya kita sudah sepakat untuk tidak saling mencintai? Tapi kenapa begitu terpikir? Dia punya maksud seperti itu? Aku langsung merasa sangat sedih. Xingchen. Kemarin kamu bertengkar dengan Xiaowan ya? Nenek. Sepertinya aku. Lin Wan, haruskah kita bercerai? Lu Xingchen. Sebagai istrimu, aku punya kewajiban membantumu. Setelah kita bercerai, kalau kamu mau cari orang lain, itu hakmu. Bukan itu maksudku. Aku tidak bisa sembarangan dengan siapapun. Hanya dengan dekat denganmu, aku bisa merasa lebih baik. Hanya kamu yang bisa, orang lain tidak bisa. Jadi, kamu menganggapku sebagai obat? Sebagai alat pelampiasan nafsumu? Apa? Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu? Xiaowan pasti merasa kamu memperlakukannya seperti alat. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku dan anak sangat membutuhkannya. Aku ingin dia tinggal. Aku ingin dia tinggal. Pantas saja pagi-pagi dia pergi ke rumah sakit dengan wajah murung. Aku sudah curiga ada yang tidak beres. Xingchen. Katakan Yang Sebenarnya pada nenek. Apa kamu suka Xiaowan atau tidak? Bicara dong. Dazar Laurent Pandiam. Nek. Aku belum pernah pacaran dengan perempuan. Jadi aku tidak tahu ini suka atau tidak. TAPI. Apa kamu perempuan di malam itu? Dia bisa saja memanfaatkan anaknya untuk mengikatku, tapi dia malah ingin mengandalkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus bilang dia kuat, atau bodoh.
Lu Xingchen. Bagaimanapun juga. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Senyumannya sangat cantik. Hanya dengan melihatnya, kecanduanku sudah jauh membaik. Jadi seeker anjing. Juga lumayan enak. Aku bukan karena kecanduan, persemainya. Aku ingin melindunginya, dan anaknya, ingin menjalani hidup bersamanya dengan baik. Dia lebih tua 7 tahun dariku. Aku juga tidak peduli. Ini namanya suka. Kamu memang bebal. Pantas saja jomblo. Cepat pergi jelaskan padanya. Rupanya ini. Rasanya saat menyukai seseorang. Kalau begitu, aku tidak boleh kehilangannya. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Lu Xingchen? Tapi di antara aku dan dia, terhalang pernikahan sebelumnya. Dan juga jurang perbedaan status sosial. Ditambah lagi dengan latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Zhao Sisi. Kamu. Santai saja. Aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Xingchen? Kurebut kembali. Sisi. Kita tidak akan ketahuan, kan? Tekat APA? Asalkan anak ini hilang. Dia lenyap. Posisi nyonya muda keluarga Lu pasti jadi milikku. Kalau tidak mau diusir dari keluarga Lu, dengarkan aku. Cepat pergi. Tak Lu. Tuan kecil Ze baru saja tertidur. Lin Wan mana? Nyonya muda, pergi memesan makanan bernutrisi. Untuk Tuan Kesselja. Kenapa tidak angkat telepon? Banggun. Banggun. Zhao Sisi. Kamu mau apa sih? Lin Wan. Kamu pura-pura APA. Kamu yang bikin aku jadi begini. Kamu masih bisa ketawa? Aku ketawa karena kamu bodoh. Semakin kamu pakai cara-cara lisik begini. Cara-cara lisik begini. Lu Xingchen semakin gak akan peduli sama kamu. Kamu cuma bisa hamil karena pakai cara lain. Beresan kamu ngomong gitu ke aku? Ketahuan kan? Kalau bukan karena kamu dan anak di perutmu, Xingchen gak akan perlakukan aku seperti ini. Bahkan tanpa aku, kamu dan Lu Xingchen gak mungkin bisa bersama. Diane. Diane. Akan kulihat siapa lagi sekarang yang bisa menyelamatkanmu dan anakmu. Kau baru pergi sejam. Dia sudah buru-buru mencarimu. Perhatian dan kasih sayang ini seharusnya menjadi milikku. Sekarang aku akan ganti cara bermain yang baru. Aku akan buat Lu Xingchen datang sendiri. Apa yang kau mau? Aku akan buat dia. Karena dirimu rela datang memohon padaku.
Bos Lu. Barusan sudah cek CCTV. Di rumah sakit, tidak terlihat sosok nyonya. Lokasi ponselnya? Baru dapat kabar. Sinyal ponsel Nona Lin terakhir muncul di sekitar Hotel Elis di barat kota. Tinggalkan 2 orang untuk menjaga Xiao Zhe. Kau ikut aku. Zingshen. Aku di Hotel Elis, kamar 303. Ada yang ingin kubicarakan langsung. Datang sendirian. Zhao Sisi. Kau pikir bisa menipuku dengan cara ini? Bos Lu. Anda masih mau pergi sendiri? Bahkan jika itu gunung berapi, aku akan tetap pergi. Lin Wan tidak boleh kenapa-kenapa. Lepaskan dia. Zingshen. Jangan buru-buru. Temani aku minum dulu. Mari kita mengobrol tentang kenangan lama. Kau cari mati? Sepertinya, kau lebih ingin. Untuk dia dan bayi di dalam kandungannya. Mengurus jenazah? Apa yang kau inginkan? Minum atau tidak? Padamer. Lepaskan dia atau tidak, padaku. Bagaimana memilihnya? Tergantung padamu. Lu Zingshen. Jangan dengarkan dia. Lu Zingshen. Jangan dengarkan dia. Kamu memang masih memperhatikan dia. Karena dia mengandung anakmu. Apa yang kamu taruh di minuman ini? Sesuatu untuk meningkatkan suasana. Lu Zingshen. Aku ingin kamu. Kalau kamu mau bersama aku akan langsung membebaskan dia. Kamu begitu menjijikan. Harus pakai cara seperti ini untuk mendapatkan pria. Ya. Untuk kamu. Aku jadi seperti ini. Tidak bisa kamu mencintai aku sedikit saja? Zingshen. Lihat. Akhirnya yang menang tetap aku. Melahirkan anak saja kan? Aku juga bisa. Cuma soal punya anak kan? Aku juga bisa kok. Nggak sembarang orang bisa kasih aku anak. Kamu nggak kena? Udah dari tadi aku bilang. Car caramel. Payah banget, lucu aja. Kamu pikir aku kesini, nggak ada persiapan sama sekali? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Lu Zingshen. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Emang kamu pikir, aku nggak berani ngapa-ngapain kamu? Kamu benar-benar mengira, aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Lu Zingshen. Aku mencintaimu selama 20 tahun. Sejak kecil aku sudah bersumpah untuk menikahimu.
Dia Lin Wan itu apa? Dengan alasan apa dia bisa menikahimu? Kamu tanya aku dengan alasan apa dia? Karena dia adalah Lin Wan. Karena dia adalah Lu Xingchenku, satu-satunya istri. Adalah ibu dari anakku. Adalah dalam hidupku ini, satu-satunya orang yang diakui. Dan kamu. Hanyalah orang yang dibesarkan oleh keluarga Lu. Seeker anjing yang tidak tahu terima kasih. Anjing hila yang mengejut tuannya. Lu Xingchen. Lu Xingchen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cukup, Zhao Sisi. Zhao Sisi. Kamu sudah diambang kematian, masih belum tahu menyesal. Xiao Rui. Bawa Zhao Sisi ke rumah sakit jiwa. Cari dokter terbaik untuk menjaganya. Aku ingin dia seumur hidup, hanya bisa introspeksi dengan baik di dalam sana. Sedangkan Qin Yuxiu. Xingchen. Bibi besar mendengarkan kata-kata Zhao Sisi. Baru melakukan ini. Bibi besar tahu salah. Kembalikan aku ke rumah tua di kampung halaman. Tanpa izinku. Jangan pernah menginjakkan kaki di Jinghai lagi. Aku yang tidak bisa melindungimu. Tidak. Kamu yang menyelamatkanku. Aku yang harus berterima kasih padamu. Nanti, aku tak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Aku janji. Lu Xingchen. Di hotel. Semua yang kamu katakan itu. Untuk membuat Zhao Sisi marah. Atau. Sen siap kata. Semuanya benar. Lu Xingchen. Aku akui. Hari ini aku sangat takut. Takut ada yang terjadi pada anak itu. Lebih takut lagi kalau kamu benar-benar dengannya. Lin Wan. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Waktu itu di kamar mandi, aku bilang ingin kau tinggal. Bukan karena anak itu, bukan juga karena kecanduan yang konyol itu. Kalau begitu, karena apa? Tentu saja karena kamu. Aku belum pernah dekat dengan perempuan. Tidak tahu apa artinya mencintai seseorang. Tapi aku tidak tahu, sejak kapan. Di sini. Hanya kamu sirang. Lu Xingchen. Jadi. Aku dan Xiaozhe. Dan juga bayi di perutmu. Semua membutuhkanmu. Wan. Tinggallah. Jangan pergi. Suara apa tuh? Xingchen. Kamu mau meledakkan dapur ya? Nenek. Ibu muda sudah mendekati masa persalinan. Tuan Lu ingin menyiapkan makanan bergizi untuk ibu muda. Dasar kamu ini. Dari kecil sampai besar, kapan kamu pernah masak? Cuma bikin ribut. Nek. Aku cuma ingin masak untuk Xiao Wan. Niatnya sih baik. Tapi masakanmu ini, aku tidak berani memberikannya ke Xiao Wan. C'est Rakan. Biarlah nenek yang masak. Kamu perhatikan dan belajar di sini. Nek. Aku bantu nenek memotong sayur. Sini, pelan-pelan. Nek. Hari ini kok masaknya banyak sekali? Nenek. Kok masaknya banyak banget hari ini?
Ini semua masakan Xingchen. Dia khusus belajar buat kamu. Ayo, coba rasain. Xiaowan. Sekarang kamu makan untuk 1 orang, tapi nutrisinya untuk 2 orang. Harus banyak makan, ya? Terima kasih, Nek. Ya ampun. Gimana aku bisa habisin sebanyak ini? Makan yang kamu suka aja. Yang gak kamu mau, berikan saja padaku. Nyonya. Pakaian kecil pesanan Nona untuk cucu laki-laki. Batch pertama sudah sampai. Terakhir kali aku lihat. Pakaian ke Siliang Lu Kubejini. Waktu Xingchen masih kecil. Gimana? Ternyata, perasaan saat sebuah kehidupan kecil datang dengan penuh cinta dan harapan adalah seperti ini. Sayang, kamu senang gak? Xiaowan. Cepat sini lihat. Ada APA? Ada APA? Si kecil ini sudah tidak sabar mau pakai baju baru. Cepat ke rumah sakit. Aku ambil tas bersalin dulu. Xiaowan. Aku harus bagaimana sekarang? Boleh tidak aku sentuh kamu? Kamu jangan gugup. Gendong aku saja. Ayo ke rumah sakit. Butler bye. Siapkan mobil ke rumah sakit. Xingchen, ya. Bisa tidak kamu duduk? Kamu mondar-mandir terus. Aku jadi pusing melihatnya. Seharusnya aku tidak dengarkan dokter. Harusnya masuk. Menemani dia. Dokter lihat tangan kakimu dingin. Muka-puka. Dia takut kamu masuk lalu pingsan, makanya tidak boleh masuk. Dokter. Istri saya bagaimana? Ibu dan bayi selamat. Anak perempuan yang cantik. Lihat. Wajah mungilnya ini. Almatanya. Persis seperti kamu waktu kecil. Wajah mungilnya. Alis dan matanya. Sama persis seperti kamu waktu kecil. Iya, mirip sekali dengan Pak Lu. Sudah capek-capek ya? Xiaowan. Coba lihat. Ini putri kecil kita. Lihat. Hidung dan mulut kecilnya ini. Nanti pasti seperti kamu. Jadi wanita cantik. Darah tali pusar. Tenang saja. Dokter sudah langsung mengambil darah tali pisarnya. Aku sudah menyiapkan tim ahli terbaik yang siaga. Akan segera melakukan operasi pencocokan untuk Xiao Zhe. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Terima kasih. Telah memberiku keluarga yang utuh. Aromanya, seperti wanita di malam itu. Dia harum sekali. Menurut saya, tingkat aktivitas berpikir tergantung apakah seseorang terus belajar dan berpikir. Kalau menurut logika Anda, semua karyawan di perusahaan yang berusia di atas 32 tahun harus dipecat semua? Logikanya jelas, tidak panik di tempat, tidak seperti wanita penghibur yang cari perhatian pria. Shalom Salamakan. Anak. Saya. Kamu hamil.
Butuh uang. Kenapa nggak coba memeras aku? Aroma yang familiar. Walaupun sekarang, belum ada bukti apapun, tapi semua tanda, secara tidak langsung membuktikan. Wanita malam itu adalah dia. Pak Liu. Aku memang miskin, tapi setidaknya masih punya hati nurani sebagai manusia. Anda sendiri bilang ini pemerasan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Aku nggak peduli. Dibandingkan kecanduan itu, aku lebih peduli kalau kamu diperlakukan tidak adil. Lu Xingchen. Best. Mau ikut aku, Jengguk Xiaozhe? Baik. Mama, cepat sini, kita susun bareng. Mama duduk di sini. Tentu saja karena kamu. Aku belum pernah dekat dengan perempuan. Nggak tahu apa artinya mencintai seseorang. Tapi aku nggak tahu, sejak kapan. Di sini. Hanya kamu sirang. Lu Xingchen. Jadi. Aku dan Xiaozhe. Serta bayi di kandunganmu. Semua butuh kamu. Wan. Tinggala. Jangan pergi. Semuanya cepat-cepat. Ari Niadala Ari Stimoin Tuk Kukuseya. Operasi dan rehabilitasi. Hari baik untuk pulang ke rumah secara resmi. Kita harus merayakan dengan meriah, menjemputnya pulang. Ibu, Pak Lu dan istrinya, mereka sudah kembali. Bagus. Sangat bagus. Wah, lucu sekali. Sungguh manis. Aduh, cucu kesayangan nenek. Kamu akhirnya pulang dengan selamat. Terima kasih, Nenek. Oh iya. Hasil pemeriksaan dia. Semua indikator normal? Para ahli mengatakan Xiao Zhe sudah pulih dengan baik. Sehat sampai usia 100 tahun. Semua tidak ada masalah. Itu bagus sekali. Kita dari sekarang, keluarga kita akan selalu bersama, tidak akan terpisah lagi. PAK Lu. Ibu, istri muda. Mari kita foto keluarga. Bagus. Lihat ke lensa. Ceria.